Smantiers! Welcome back to Peduli, podcast edukasi mental Smanti episode 8. Senang sekali bisa menyapa kalian dalam episode terbaru ini. Aku Antoinette Lakesha atau Lulu yang akan menemani kalian dalam perbincangan yang pastinya terasa banget dengan kehidupan kita sebagai remaja. Kali ini kita akan membahas perubahan cara remaja memaknai kebahagiaan, sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan juga di diri kita, tetapi sering luput dari perhatian. Teenage Standard of Happiness atau standar kebahagiaan remaja sekarang. Kalian merasa gak sih standar kebahagiaan kalian berubah seiring waktu? Dulu hal-hal sederhana seperti main bareng teman atau bercanda di sekolah sudah cukup bikin bahagia. Tapi sekarang kebahagiaan sering diukur dari hal lain seperti menonjol dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga dukungan dari orang tua yang nyatanya adalah sebuah tekanan bagi remaja. Kenapa ya standar kebahagiaan kita as remaja bisa berubah seperti itu? Dan sebenarnya apa sih yang benar-benar membuat kita bahagia? Nah, untuk membahas ini aku gak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber spesial yang akan membantu aku untuk menjelaskan tentang pengalaman dan juga perspektif menarik soal perubahan dalam pertemanan. Langsung saja kita sambut. Halo Gina. Halo Lulu. Halo Rama. Halo Lulu. Terima kasih sudah menyempatkan diri kalian sebagai narasumber kami. Nah, sebelum itu boleh banget nih kalian memperkenalkan diri, asal kelas dan juga ceritakan sedikit pengalaman masa kecil kalian. Oke, dari aku duluan ya Ram ya. Boleh. Oke, halo Smantiers dan juga halo Lulu. Halo Rapa juga. Halo. Perkenalkan, nama aku Gina Kurota Inina, biasa dipanggil Gina dan aku dari kelas 11-7. Nah, tadi Lulu minta aku buat ceritain sedikit tentang masa kecil aku ya kan? Betul banget. Jadi, aku ngerasa aku lumayan dekat sama orang tua aku, alhamdulillah. Dan aku ini adalah anak yang introvert banget pas masih kecil. Saking introvertnya, aku tuh pengen banget kenalan sama temen terus naik prosotan bareng, tapi aku gak berani. Akhirnya, umi aku yang turun tangan. Umi aku itu, maksudnya tuh ibu ya teman-teman. Nah, dia malah yang kenalin aku ke orang lain kayak, halo boleh gak kenalan sama Gina, saking malunya gitu. Tapi ujung-ujungnya aku bisa berteman sih sama mereka dan terwujud pengen naik prosotan itu. Wow, menarik banget ya cerita dari Gina. Nah, kira-kira kalau dari Rama sendiri gimana nih? Oke, halo Lulu, halo Smantiers. Perkenalkan, nama aku Rama Dewantara Setiawan dari kelas 11 IPS 4 ataupun 11-9. Nah, untuk masa kecil aku nih bisa dibilang mungkin aku traveler kali ya. Dikarenakan saat aku baru lahir, selang beberapa bulan itu aku langsung diajak untuk pergi pulang kampung, yaitu ke Bengkulu di Sumatera. Nah, ketika aku sudah mulai beranjak menjadi anak-anak, itu masa TK aku langsung diberangkatkan lagi ke Depok lagi untuk menempuh pendidikan TK. Dan begitu terus balik ke Bengkulu dan balik ke Depok lagi. Wow, keren-keren banget ya cerita dari Gina dan juga Rama yang berhubungan dengan first question yang akan kita tanyakan. Menurut kalian, kalau kita perhatikan, banyak remaja sekarang merasa lebih mudah stres, cemas, dan juga tidak puas dengan hidupnya. Padahal fasilitas makin banyak, hiburan makin mudah diakses, dan kesempatan makin terbuka. Lalu kenapa ya justru kita sering merasa lebih jarang bahagia? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Dari perspektif aku, dikarenakan tadi udah di-highlight nih tentang media sosial ataupun hiburan yang lebih mudah diakses. Nah, bagi aku malah media sosial lebih mudah diakses ini tuh malah menjadi tekanan dikarenakan kita dapat melihat kayak pandangan orang lain ataupun kebahagiaan orang lain dari media sosial ini yang membuat kita tuh berekspektasi terhadap diri kita sendiri gitu sih. Contoh berekspektasinya itu kayak gimana tuh Rama? Misalnya kita di media sosial ini tuh biasanya ada banget orang-orang yang ngepost pencapaian mereka dan ternyata kita tuh belum sampai di titik itu yang membuat kita kayak, oh ternyata orang-orang udah sekeren ini, tapi kenapa aku belum bisa ya, gitu sih paling. Kalau dari Gina sendiri gimana tuh? Kalau dari aku sebenarnya fasilitas sama sikap cemas, stres itu gak terlalu berhubungan. Karena aku bisa ngerasain itu semua dari aku terlalu banyak ACC acara yang mau aku ada, tapi aku gak mikirin kesehatan aku. Makanya aku jadi burn out, pokoknya aku jadi bingung deh harus gimana, malas ngapa-ngapain. Tapi kalau gak dikerjain juga numpuk tugasnya. Tapi aku punya prinsip, kalau misalkan aku nolak itu, gak akan datang lagi kesempatannya. Makanya aku iyain aja semuanya. Kayak contoh podcast Peduli ini. Tapi alhamdulillahnya aku saat ini lagi free juga sih. Jadi aku gak terbebani sama sekali gitu.
Kira-kira solusi dari burnout tersebut gimana sih supaya kamu bisa mengatasinya? Kalau dari aku sendiri, aku ngasih waktu sejenak dulu sih buat aku istirahat. Kayak aku jauhin dari media sosial, aku taruh semua gadget aku. Terus ya aku renungin dirilah apa yang ngebuat aku bisa nge-burn out gitu. Nanti lama-lama balik sendiri sih. Nah, biasanya kita punya pemicu kebahagiaan sendiri yang memang sudah menjadi ciri khas kita untuk bisa bahagia. Namun, terkadang kita malah melebih-lebihkan ekspektasi kita untuk bisa mencapai sesuatu yang bisa lebih memuaskan. Dari opini kalian tadi, kira-kira menurut kalian kebahagiaan itu lebih terasa ketika kita benar-benar menikmatinya sendiri atau ketika kebahagiaan itu diakui atau dilihat oleh orang lain? Oke, jujur, izin nih teman-teman. Kalau dari aku sendiri, aku ngerasa haus validasi sih. Bebas sih Smantiers mau nganggap aku haus validasi apa gimana. Karena iya aku ngerasa aku baru bisa puas, aku baru bisa bangga sama diri aku itu setelah aku dipuji sama orang yang menurut aku tuh lebih keren gitu daripada aku. Jadi kayak wah aku bisa ya dipuji sama mereka. Wah aku udah keren nih karena dipuji sama yang lebih keren gitu loh. Jadi kalau misalkan aku ngerasa bangga karena aku muji diri aku sendiri sih itu jarang ya. Karena aku baru ngerasa puas gitu sih setelah dapat validasi. Contohnya gimana tuh Gina kalau misalnya di lingkungan sekolah? Misalkan nih aku kasih perumpamaan Rama nilainya 100 tapi aku nilainya cuma 93. Terus aku ngerasa kayak aduh jelek banget nih nilainya, aku gak bisa serama gitu. Tapi tiba-tiba Rama dateng, Rama bilang ih keren banget loh Gin itu nilai 93 gitu. Emang kesannya sih dia kayak merendahkan diri dia gitu kan. Sarkasme ya. Iya tapi sebenarnya itu yang bikin aku semangat lagi gitu loh. Wah aku udah dipuji sama orang yang lebih keren, berarti aku bisa nih sedia gitu. Tapi aku butuh perjuangan yang lebih daripada dia gitu. Oke, boleh dilanjut? Oke, kalau dari sisi aku itu 50-50 kali ya, dikarenakan dari diri kita sendiri itu juga penting, kayak kebahagiaan yang muncul dari diri kita sendiri itu terasa lebih puas gitu. Jadi kita tidak akan peduli terhadap ekspektasi orang-orang terhadap kita, tapi memang ekspektasi ataupun kayak validasi dari orang juga tuh sangat kita butuhkan di beberapa kasus gitu. Tapi ada dampak negatifnya di saat validator ini tuh merasa kayak kita tuh kurang dan kita tuh tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tuh merasa kita tuh kurang selama belum divalidasi oleh si validator ini. Ya memang seperti itu. Ketika kita merasa bahagia karena ngelakuin orang lain, kita terus-terusan nantinya akan membuat mental kita jadi down, dimana kita terus-terusan menunggu untuk dipuji oleh orang lain. Nah, dari kalian sendiri, apa yang bikin kalian bahagia secara rutin setiap harinya? Dan kalau kalian diminta mendefinisikan kebahagiaan versi kalian sendiri, seperti apa sih bentuknya? Bahagia yang secara rutin ya, karena bahagia yang secara rutin itu buat aku cuman cukup kayak buat ngobrol ataupun bermain bersama teman dan kayak beli makanan atau minuman yang yang kayak aku suka tuh udah cukup banget buat ngebahagiain diri aku. Dan juga definisi bahagia dari aku itu ketika aku tuh nggak terbebani ataupun merasa kayak berat lah ketika aku merasa di kondisi sosial masyarakat sekitar, dan aku tuh menjadi kayak ya diri aku sendiri aja lah ketika aku berteman maupun saat aku mungkin bersosial. Kalau dari Gina gimana? Kira-kira apakah sependapat dengan Rama atau berbeda? Jujur aku setuju sih kalau bahagia itu sebenarnya simple ya. Kita ngabisin waktu buat main sama temen, itu malah udah bersyukur banget gitu. Betul. Kita sempetin waktu kita walaupun kita sibuk segala macem, tapi masih ada waktu buat mereka, itu udah bahagia. Tapi ada satu hal loh yang bikin aku lebih bahagia lagi. Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya aku tuh seneng banget kalau ngajarin orang. Jadi aku tuh di kelas tuh tipe yang ngantuk kan loh teman-teman sebenarnya kalau lagi belajar. Terus cara kamu ngatasinnya gimana tuh? Tapi akhirnya ada satu orang yang suka nyamperin aku itu buat nanya seputar mata pelajaran itu. Misalkan dia nggak bisa di bidang matematika dan aku bisa ngajarin dia, dan itu yang bikin aku minimalisir cara ngantuknya. Jadi aku bisa ngajarin dia, dia makin bisa, tapi dia bisa minimalisir si ngantuk aku juga. Jadi kita simbiosis mutualisme gitu lah. Jadi saling menguntungkan ya. Iya benar banget. Tidak ada yang dirugikan. Nah, kita kan punya aktivitas sendiri yang bikin kita bahagia. Bisa dari pencapaian pribadi atau mungkin dari lingkungan pergaulan kita juga. Makanya standar bahagia yang kita atur sendiri itu lebih penting karena kita lebih tahu tentang diri kita dan kapasitas kita sendiri. Betul.
Kalau kalian merasa bahagia, apa yang biasanya jadi penyebabnya? Apakah penyebab utamanya dari pencapaian pribadi, hubungan dengan orang lain, atau justru momen kecil yang sederhana? Dari aku dulu mungkin ya. Pastinya itu pencapaian pribadi, tapi kan pencapaian pribadi ini tuh nggak datang setiap saat. Pastinya ada momen-momen tertentu lah yang kita udah tentuin goalsnya untuk pencapaian pribadi ini. Jadi mungkin untuk bahagia aku bakalan kayak hubungan dengan orang lain, kayak pertemanan aku sama keluarga, dan juga menghabiskan waktu ini menurut aku penting banget. Kayak misalnya cuman sekedar main ke rumah teman buat ngerjain tugas dan tidur, bahkan itu tuh udah bahagia banget. Dan kayak yang penting tuh sebenarnya apa isinya dan meluangkan waktu bersama mereka sih. Aku setuju banget, dimana kalau misalnya kita bahagia itu kita nggak perlu effort banyak, kita nggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kita bisa membeli rasa bahagia tersebut. Melainkan kita bisa melakukan dengan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, dan juga melakukan momen kecil yang sederhana. Kalau dari Gina gimana? Kalau dari aku sendiri, mungkin sebagian besar teman aku udah tahu ya kalau aku ini berprinsip besar dalam bidang akademik. Makanya kalau aku dapet goals aku itu tercapai, aku jadi seneng gitu, aku jadi bahagia, aku bangga sama diri aku. Contohnya kayak misalkan aku pengennya tuh dapat rata-rata 95 dan aku bisa sampai itu aku seneng banget. Apalagi kalau rankingnya juga bisa sesuai sama yang aku mau, seperti itu. Tapi pernah gak sih Gina, di suatu momen kamu tidak mencapai goals tersebut, terus perasaan kamu gimana sih? Jujur aku dari semester 2 ke semester 3 ini rata-ratanya agak berkurang, walaupun kata orang-orang cuma 0, sekian. Tapi justru itu yang ngebuat aku down sih sejujurnya, kayak masa rata-ratanya turun, gak sesuai sama goals aku ngerasa ya gagal lah gitu. Tapi karena disupport sama sekitar, orang-orang malah kayak itu udah bagus Gin, itu udah cukup Gin, lu harus puas sama diri lu, harus puas sama pencapaian lu. Itu yang bikin aku semangat lagi gitu. Iya, karena mau sedekat apapun orang di sekitar kita, sebenarnya nggak ada tuh orang yang benar-benar tahu gimana perasaan kita sebenarnya. Betul. Kira-kira seberapa besar menurut kalian media sosial dan lingkungan pertemanan mempengaruhi cara kita bahagia? Apakah kemajuan teknologi dan media sosial justru membuat kita lebih sering membandingkan diri dengan orang lain? Coba dulu nih. Boleh deh dari aku dulu kalau gitu. Boleh. Sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih film atau apa ya bahasanya, drama Clash of Champions? Tahu. Series. Iya, dari series. guru itu kan. Iya, nah itu kan isinya orang-orang pinter. Setuju gak sih teman-teman? Setuju banget. Nah, aku nonton itu tapi cuma sebentar, 2 episode lah. Karena aku insecure teman-teman. Gak percaya diri. Iya, kok bisa mereka sepinter itu? Aku nggak bisa kayak mereka. Setiap aku nonton, aku coba sekali-sekali nyelesain soalnya juga nggak bisa secepat mereka. Terus aku ngerasa kecewa lah, masa soal kayak gitu doang aku nggak bisa gitu. Tapi justru hal tersebut nggak cuma bikin aku insecure, tapi yang bikin aku semangat buat bangkit, buat ya aku bisa jadiin mereka patokan gitu. Aku harus bisa kayak mereka, misalkan sama siapa ya, aku lupa namanya, dia UI kedokteran, dan itu yang bikin aku jadi pengen masuk UI juga gitu. Aku harus bisa kayak mereka, seperti itu. Jadi lebih termotivasi dan menjadi inspirasi kamu ya. Bener. Lebih semangat lagi belajarnya seperti itu. Tetapi di satu sisi juga membuat kamu membandingkan diri kamu dengan mereka. Jelek sih itu sih ya Lulu. Kalau Rama gimana tuh? Aku juga setuju sih sama Gina, karena media sosial ini tuh memang ngebuat kita kayak bukan sedikit, malah lebih banyak membandingkan diri dengan orang lain dibanding kita memfokuskan diri terhadap diri sendiri. Menurut aku memang media sosial ini cukup ya membawa dampak negatif lah buat diri kita. Dari aku itu aja sih. Terus untuk contohnya, kalau misalnya Gina tadi dari film COC, kalau misalnya Rama sendiri kayak gimana? Kalau misalnya aku sendiri tuh banyak ya kali ya faktornya, dari faktor akademik juga, dari faktor pertemanan juga, dimana kayak misalnya aku merasa kurang dalam faktor pertemanan, ataupun aku juga merasa kurang dalam faktor akademik. Terus aku kayak, kok aku belum bisa jadi kayak mereka ya, kayak gitu sih paling. Jadi merasa bahwa diri kamu belum cukup layak seperti orang kayak lain, gitu. seperti itu ya. Nah, menurut kalian dari lingkungan kalian sendiri, apakah standar kebahagiaan kita as remaja sekarang benar-benar berasal dari diri sendiri atau malah lebih banyak terbentuk dari ekspektasi sosial?
Aku dulu kali ya. Ya boleh. Lebih baik dari ekspektasi sosial, dikarenakan kayak gimana ya, dari diri sendiri tuh sangat mini banget, sangat kecil banget, mikro kali ya, mikro. Dan lebih banyak terbentuk dari ekspektasi sosial. Kayak ekspektasi sosial tuh bilang kita harus harus begini, harus begitu. Dan juga mengebuat kita tuh malah merasa tertekan. Tetapi emang lebih baik kalau misalnya ini tuh dari diri kita sendiri. Tapi tetap aja ekspektasi sosial tuh menjadi juga poin yang penting buat kita. Ada gak sih cara atau tips dari kamu gitu supaya mengatasi tekanan dari luar gitu, ekspektasi dari lingkungan sekitar kamu? Oh, nih jujur ya, buat aku being narsistik aja sih. Maksudnya gimana tuh, boleh Jadi kali kayak dijelasin? gak peduli lah omongan. Maksud tuh bukan kayak gak peduli hal yang berat, tapi kayak dalam misalnya kayak lu harus begini, kamu harus begini, jangan ya. Kayak kita harus dapat mungkin ambil yang poin-poin yang bagusnya aja. Dan juga kayak jangan dipedulin lah mau orang mau ngomongnya apa atau orang berbicara apa tentang kita. Jadi kita being narsistik itu maksudnya kayak kita jauh lebih fokus ke diri kita sendiri dan kayak kurang pedulin omongan orang lain lah. Dan kita bisa menyeleksi ya perkataan orang lain yang kira-kira bisa kita implementasikan dalam kehidupan Iya, kita betul. sehari-hari. Nah sekarang aku mau dengar dari Gina. Kalau dari Gina sendiri bagaimana? Ini sih sebenarnya soal kita menyaring omongan orang juga gak sih? Iya, betul. Iya. Kayak ini ada hubungannya sama pilihan aku menuju PTN. Banyak orang bilang, Gin dengan nilai kamu yang segitu bagusnya masuk kriminolog. Itu aku sih. Iya, itu dari Rama juga anyway gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, bener sih. Emang nggak ada salahnya buat milih kriminolog. Tapi aku di sini juga harus realistis juga. Gimana ya dengan nilai segini, tapi aku nggak ada alumni di sini kan. Jadinya ya agak takut gitu buat milih kriminolog. Apa pindah aja? Tapi ya susah lah, karena itu emang impian aku dari lama juga kan buat ninggalin kriminolog, kayak sakit hati juga gitu. Jadi aku udah berapa kali juga nanya ke Rama enaknya gimana gitu. Jadi ya ini semuanya hasutan dia sih sebenarnya gitu. Benar banget, terkadang kita itu nggak harus terus-terusan memenuhi ekspektasi orang lain ataupun Betul. ekspektasi diri kita. Jadi kita harus bersikap terbuka dan juga kita harus melihat realita yang ada. Setuju. Gimana cara kita tetap merasa bahagia tanpa harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya ini ada jelek dan bagusnya. Ini adalah prinsip kita berdua anyway. Ya, boleh. Lebih bagus jadi narsistik dibanding jadi orang insecure. Ya mungkin kita beberapa kali dikatain narsistik, tapi justru itu yang menguatin kita loh selama ini. Betul. Kita jadi nggak harus terus-terusan bandingin diri kita sama orang lain. Kita ngerasa ya udahlah, ini diri kita, ini apa yang kita punya gitu, ya udah. Jadi jalanin aja. Ya udah, dengan prinsip yang kayak gitu, jadinya bikin kita jadi kuat. Terus ya nggak kemakan sama omongan orang lain. Seperti itu sih. Paling boleh narsistik asal gak berlebihan. Itu Betul. buat sebagai penguat aja gitu. Dari Rama ada tambahan? Dari aku setuju banget sama Gina being narsistik, dan dampak narsistik dan insecure ini sebenarnya sama. Insecure tuh kayak merasa kita tuh kurang, tetapi kalau misalnya narsis itu kita merasa kayak lebih. Tapi dampaknya sama-sama untuk membuat kita lebih dari sebelumnya. Kayak misalnya narsistik kita merasa kurang dan kita harus kejar ini. Tapi kalau misalnya narsistik itu kita harus kayak fokus ke diri kita sendiri. Jadi menurut aku jangan terlalu kayak memfokuskan, kayak misalnya aku insecure banget dan kayak sampai terpuruk, itu nggak boleh. Tapi aku narsistik banget sampai kayak aku nggak pedulin omongan orang lain, aku kayak sampai unggul. Sampai kayak aduh apaan sih kayak gitu. Aku juga nggak sampai kayak gitu sih. Ya, jadi kita harus tetap rendah hati dan juga kita harus bersikap terbuka terhadap sesama ya. Tapi pernah gak sih kalian kayak diejek sama teman kalian karena terlalu narsistik? Terus gimana kira-kira kalian mengatasi hal tersebut? Oke. Bahkan sebelum ini aku kena. sebelum ini kan kita latihan ya Rama ya di kelas. Wah, ada satu orang teriakin, "Kan kamu emang NPD Gin." Wah, Kacau ya ya. udah. Terus mau diapain lagi? Terserah, makan aja omongan mereka, tapi nggak usah dibawa ke hati. Betul. Jadi ya udah, ini diri aku. Aku harus berubah demi kamu juga enggak. Yang penting aku nggak ngerugiin mereka. Aku tetap jadi diri aku sendiri dan itu cukup bagi aku gitu.
Dari aku juga selagi itu nggak merugikan mereka, selagi nggak mengganggu mereka dan berpotensi untuk aku berkembang, aku nggak bakal peduli sih omongan orang lain. Nah, aku terdapat last question untuk kalian. Gimana as remaja termasuk listener, menurut kalian apa langkah kecil atau tips yang bisa dilakukan remaja untuk merasa lebih cukup dan tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain? Ini boleh dijawab selain narsistik tadi. Jawabannya. Oke. Kalau dari aku sendiri fokus sama goals sih. Jadi kalau misalnya kita fokus sama goals kita, jadi kan kita emang terpacu sama itu doang ya. Dan kita berambisi buat kayak nepatin si goalsnya itu. Dan kalau misal kita udah mencapai, jadinya ya kita ngerasa bangga, kita ngerasa bahagia dan ngerasa cukup dari diri kita sendiri, yang nggak perlu buat banding-bandingin diri kita sama orang lain. Kayak gitu sih. Kalau dari Rama gimana, Ram? Oke, dari menurut aku tuh ada 3 poin penting untuk ini. Yang pertama itu berfokus sama diri sendiri, punya lingkungan yang sangat positif, dan juga kayak gini tadi nentuin goals. Karena yang pertama pertama mungkin lingkungan yang positif kali ya. Aku pengen cerita dulu nih sebelumnya tentang lingkungan yang positif ini. Sebelum masuk SMA ini tuh aku kayak mirip kayak Gina, tapi lebih tepatnya aku tuh lebih susah bergaul, bukan introvert. Nah, pas masuk SMA ini tuh aku bertemu dengan semua orang yang baik-baik banget, kayak sangat membantu aku dalam segala hal. Aku join organisasi, kepanitiaan, itu tuh sangat membantu aku untuk berkomunikasi, dan sebagai aku sekarang, aku juga menjadi mudah mendapatkan teman. Nah, kenapa itulah buat aku penting untuk mendapatkan lingkungan yang sangat amat positif dan suportif buat kalian. Yang kedua, itu fokus sama diri sendiri. Fokus aja ngembangin diri kalian sendiri, kayak skill ataupun kemampuan kalian, hard skill, soft skill, itu tuh penting banget buat nantinya di SMA ataupun di dunia kalian yang udah luas, itu tuh bakalan penting banget. Gak usah meduliin kata orang lain, gak usah dengerin kata orang lain. Dan yang terakhir itu goals. Goals ini tuh bertujuan supaya kalian tuh merasa bakalan ada tujuannya gitu loh. Kayak kalian ada alasan buat berusaha. Jadi kalian tuh bukan berusaha yang kayak asal berusaha aja, tapi kalian tuh punya tujuan yang bakal ditepatin. Setuju. Jawabannya bagus banget tuh, tipsnya sangat membantu aku dan juga teman-teman semantier sekalian. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di last question. Tibalah kita di penghujung acara, di mana dari tadi kita telah membahas tentang kehidupan kita sebagai remaja. Mulai dari kenapa kebahagiaan terasa semakin sulit, bagaimana kita memaknainya, sampai bagaimana cara kita menerapkan standar kebahagiaan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dari obrolan ini, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan gak selalu harus terlihat besar atau sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, selama kita menjalaninya, kita bisa merasa cukup, menghargai diri sendiri, dan menemukan makna dalam hal-hal yang bisa kita alami. Sebelum kita tutup, aku ingin meminta closing statement dari narasumber, yaitu Gina dan juga Rama. Kalau ada pesan ataupun suatu kalimat yang bisa disampaikan kepada Smantiers atau listener tentang kebahagiaan kita as remaja, apa ya? Oke, dari aku dulu kali ya. Kamu dulu, oke. Sip. Jadi kalian boleh banding-bandingin diri kalian, tapi sama diri kalian yang sebelumnya, jangan sama orang lain. Betul, aku juga setuju. Ya kan? Iya. Jadi kita harus ngelihat progres kita, jangan ngelihat sama orang lain. Dan ini juga buat aku sendiri sih, karena aku masih sering ngebandingin diri aku. Terus juga boleh narsis, boleh insecure, asal jangan berlebihan, dan jadiin itu buat motivasi kalian ke depannya, supaya kalian jadi lebih baik lagi gitu. Kalau dari aku inget nih, karena kita berdua anak IPS nih ya, aku inget salah satu kata-kata berkaitan dengan sosiologi ataupun berkaitan dengan sosial ini yang cukup bagus nih, di mana kita para manusia itu terlalu sering untuk menjelajah lautan ataupun antariksa, tetapi kita tuh kurang ataupun jarang untuk mengerti kondisi sosial ataupun diri kita sendiri. Jadi closing statement dari aku, udah cukup buat kita peduli sama diri sendiri aja, nggak usah dengerin kata orang lain, dan juga carilah pertemanan suportif dan sangat membantu kalian. Wow, terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang udah sharing pengalaman dan juga perspektifnya yang sungguh memberkati dan juga sungguh keren. Terima kasih juga kepada Smantiers yang telah mendengarkan podcast peduli ini. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa untuk follow OSIS Semanti untuk update podcast berikutnya. Sampai jumpa di Peduli Podcast episode berikutnya. See you, Smantiers!